Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Sumiati, yang ditulis oleh Ed Cikumuya. Kalian juga bisa langsung mengunjungi tweet beliau ya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diana mengemas barangnya cepat, melihat matahari yang semakin meninggi dan mobil yang sudah terparkir rapi di depan asrama. "Diana, cepetan, udah ditunggu. Mobilnya sudah datang," kata Nina kesal. Diana pun tak kalah kesalnya. Keberangkatan yang dijanjikan besok mendadak dimajukan tanpa sepengetahuannya. Diana memasukkan helai baju terakhirnya sebelum akhirnya menutup resleting tas, lalu menentengnya menuju mobil. Sesudah menaruh tas di bagasi mobil, Diana kembali masuk ke ruang tamu, menunggu Suster Mary datang. Saat Suster Mary datang, Diana, Nina, dan Susan mendekat. Tak banyak yang Suster Mary katakan, hanya 2 kalimat. "Kalian datang sebagai tamu, pastikan attitude dan tata krama dijunjung tinggi, yang sopan. Di sana desa terpencil, jangan samakan dengan Jakarta. Di sana segala sesuatu lebih sensitif, yang hati-hati." Dua wejangan dari Suster Mary masih terdengar segar saat sopir mulai menjalankan mobilnya menjauhi asrama. Sebenarnya jika bisa memilih, Diana lebih suka ditugaskan di desa, tempatnya ditugaskan tahun kemarin. Selain desanya yang padat penduduk, sinyal dan listrik juga lancar, begitupun saat membutuhkan barang. Katanya desa yang akan kita datangi itu berbau mistis," kata Nina sambil memegang bahunya. "Bukan lagi, bahkan julukan untuk desa itu pun desa tak kasat mata. Barang siapa berniat jahat sama warga desa itu nggak akan kelihatan. Dan barang siapa yang tetap nekat ke sana dengan niat jahat nggak akan bisa pulang, disesatin di hutan itu dan hilang." Nina yang mendengar perkataan Susan menyiratkan ekspresi takutnya dengan kening yang berkerut. Sedangkan Diana sedari tadi hanya diam. Wajahnya terus mengamati sepanjang jalan yang mulai menjauh dari kota Jakarta. Perjalanan yang ditempuh lumayan panjang, sekitar 2 hari 2 malam. Itu pun jika tidak macet dan berjalan sesuai rencana. Siang berganti malam membuat mereka berhenti sejenak pada sebuah penginapan. Penginapannya tua, dari luar terlihat mengerikan, namun nyaman. Mengingat satu kamar hanya diisi berdua, akhirnya Diana mengalah. "Ya udah nggak apa-apa, kalian tidur berdua saja, aku sendiri." Nina dan Susan mengangguk paham lalu masuk ke kamar sebelah. Begitupun Diana. Diana merebahkan dirinya di kasur. Setelah membersihkan diri, kembali teringat malam sebelum keberangkatannya. Diana merogoh sebuah kotak kayu yang bertuliskan aksara Jawa. Kotak yang diberikan suster keberangkatannya. Untuk berjaga-jaga, katanya. Sebagai seorang yang tidak percaya hal mistis, kotak itu dimasukkannya lagi ke dalam tas, tanpa pernah dibuka dari awal Suster Mary memberikannya pada Diana. Diana sama sekali tidak tertarik. Baginya, sesuatu seperti jimat bukannya melindungi tapi malah mengundang. Namun tetap dibawanya kotak itu hanya supaya Suster Mary tidak tersinggung. Ada satu hal yang membuat Diana tak suka kepada Suster Mary. Sikapnya yang dingin seperti tidak memiliki ekspresi. Juga sikap Suster Mary yang tidak suka dibantah. Namun apa jadinya jika tidak ada Suster Mary? Diana yang seorang yatim piatu tak mungkin bisa menjadi bidan. Begitupun Susan dan Nina.
tidak akan bisa menjadi ahli gizi dan seorang perawat. Diana, Susan, dan Nina adalah anak dari panti asuhan berbeda. Mereka dipilih, dididik, dan diasuh untuk mengabdikan diri pada rumah sakit tertua di Jakarta. Itulah alasannya, mau mereka ditugaskan di pinggir jurang sekalipun, mereka tidak akan bisa menolak. Keesokan paginya, Diana, Susan, dan Nina kembali melanjutkan perjalanan. Jalan yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Di sepanjang jalan pun tak ada kios ataupun toko. Yang terdapat di sepanjang jalan hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, dan rantingnya menutup pandangan saat orang mengadah ke langit, membuat hari yang masih sore terlihat lebih gelap. Jalan yang tadinya mulus berganti dengan jalan berbatu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 19:14 malam. Pada jam 8 mobil berhenti di suatu rumah kayu. "Neng, semua tidur di sini malam ini. Besok baru Neng semua diantar untuk masuk ke desa itu. Desanya ada di balik bukit itu." Diana memandang ke arah tangan Mang Yayan yang menunjuk pada sebuah bukit. "Itu mah gunung atuh Mang," kata Susan. "Mau itu gunung atau bukit, yang pasti desanya ada di baliknya Neng. Istirahat yang cukup, besok pagi-pagi buta Neng semua diantar ke sana. Biar sampai sana enggak kemalaman," kata Mang Yayan dengan mimik muka serius. "Emangnya kalau kemalaman kenapa Mang?" tanya Susan penasaran. Mang Yayan mengeritkan dahi sebelum akhirnya menjawab. "Kalau kemalaman desanya nggak kelihatan," kata Mang Yayan setengah melotot. "Kan pakai senter Mang," kata Diana acuh. Mang Yayan hanya menggelengkan kepala menanggapi perkataan Diana. "Neng, jangan kebanyakan ngelamun," kata Mang Yayan menyentuh bahu Nina. Diana sadar jika dari tadi Nina hanya diam tak bersuara. Iya Mang," kata Nina pelan. "Kamu kenapa nah? Gak enak badan?" tanya Susan khawatir. "Iya, rasanya aku mau masuk angin San," kata Nina sembari memegang perutnya. "Ya udah, ayo masuk, istirahat. Kita masuk dulu ya Mang," kata Diana. "Mangga," kata Mang Yayan. Setelah menurunkan semua barang, Mang Yayan pamit, meninggalkan Diana, Nina, dan Susan di ambang pintu rumah. Diana mengetuk pintu beberapa kali sampai akhirnya pintu terbuka, menampakkan seorang perempuan parubaya. Perempuan itu bertubuh ringkih, dengan rambut disanggul dan mengenakan kebaya. "Mangga Neng," kata perempuan itu halus, membawa Diana dan yang lainnya pada tikar yang di tengahnya sudah terdapat 4 teh panas. Setelah duduk, Diana memberanikan diri bertanya, "Habis ada tamu Bu?" tanya Diana. "Kalian tamunya?" kata perempuan itu. Diana mengeritkan dahinya. "Kok panas sekali tehnya, sudah disediakan?" kata Diana melihat teh yang masih mengepul. Perempuan itu tersenyum simpul, namun tak ada kerut di sudut matanya. Matanya pun kosong. "Saya sudah tahu kapan kalian akan datang. Saya juga tahu kalau teman kalian ini sedang gak enak badan," katanya masih dengan senyum itu. "Nama saya Lasmini." Kerut masih jelas di dahi Diana, namun disingkirkannya setumpuk tanya di kepalanya. "Saya Diana, ini Susan, dan yang gak enak badan itu namanya Nina." Lasmini mengangguk. "Diminum, mumpung masih panas." Susan menatap Diana, mungkin sama bingungnya dengan Diana. Namun karena tak enak hati, Diana mengambil teh itu lalu meminumnya. Diikuti Susan lalu Nina. Tak ada yang aneh dari teh itu, sama saja dengan teh-teh yang lain. Setelah meneguk teh, Diana dan yang lainnya diantar ke tempat tidur. "Mbak Diana," panggil Lasmini. "Iya." "Saya cuma mau pesan, waktu besok kalian di hutan, jika ada yang manggil jangan pernah dijawab." "Maksudnya gimana Bu?"
Bukannya menjawab, setelah mengatakan hal itu Lasmini pergi begitu saja. Diana yang tadinya hanya bertanya-tanya kini menjadi semakin penasaran. Dari tragedi teh, lalu jangan menjawab saat dipanggil. Walau difikir berkali-kali, maksud dari perkataan Lasmini masih sukar dimengerti oleh Diana. Ayam berkokok, bising sekali. Diana mengucek matanya agar lekas terjaga. Dibangunkannya juga Susan yang menunggui Diana. "San, bangun." Susan mengerjap-ngerjap matanya. "Nina mana?" tanya Diana. "Loh, tidurnya kan di sebelah kamu," kata Susan parau. "Loh, terus di mana? Di kamar cuma kita berdua loh," kata Diana bingung. "Halah, palingan pipis." Nina itu penakut, gak mungkin pipis tanpa ngebangunin salah satu di antara kita. Tahu dia juga bukan bocah lagi. Diana bangun dari tempat tidur. Perasaan tadi ayam sudah berkokok, tapi masih gelap. Diana menuju ruang dengan tungku yang menyala, sedangkan Nina duduk di depan seperti sedang menghangatkan diri. "Gimana, Nduk? Gimana rasanya pulang?" Diana mengiritkan dahi tak mengerti apa yang dikatakan Nina. "Kamu ngomong apa sih, Nah?" "Tok, tok, tok, tok. Neng, Neng." Diana memandang ke arah suara, sampai saat Diana kembali memandang ke arah tungku. "Semua ini gara-gara kamu. Mati kamu, Sumyati." Diana berlari berbarengan dengan pintu yang sudah dibuka oleh Susan. Kepala desa dan Susan memandang Diana dengan tatapan bingung. Nafas Diana masih memburu. Masih terdengar samar-samar yang diucapkan entah oleh siapa. "Kenapa, Neng?" tanya kepala desa bingung. "Iya, kamu kenapa? Bukannya tadi lagi nyari Nina?" Diana tak menjawab, tak percaya dengan apa yang dia alami barusan. "Maaf, saya potong sebentar. Tadi saya nemuin cewek pakai baju tidur warna pink lagi di jalan. Ditanyain enggak jawab. Linglung," kata Pak Kades. "Loh, dia rambutnya panjang lurus enggak, Pak?" tanya Susan khawatir. "Enggak tahu pasti, Neng. Mari ke rumah warga yang nemuin." "Nina di dapur, tapi dia aneh," kata Diana memegang lehernya. "Aneh gimana maksud kamu?" tanya Susan bingung. "Dia ngomong yang aku gak ngerti," kata Diana ngeri. "Mari kita coba lihat," kata Pak Kades beranjak dari tempat duduk. Setelah dicek, tak ada siapapun di dapur. "Tadi dia di sini, Pak," kata Diana meyakinkan. "Sudah, mari kita cek ke rumah warga. Siapa tahu yang ditemukan tadi teman kalian." Akhirnya Susan dan Nina setuju dan mengikuti Pak Kades ke warga yang dimaksud. Diana dan Susan bergegas mengikuti Pak Kades. Matahari sudah tampak saat mereka sampai di rumah warga. "Mana perempuan yang kamu temukan tadi?" tanya Pak Kades. Tanpa banyak pertanyaan, lelaki tua itu masuk ke dalam, dan setelah beberapa saat, dibawanya perempuan dengan tatapan kosong. "Nah," kata Susan sembari mendekati Nina. "Temanmu ini saya temukan jalan dengan kaki telanjang. Pas saya tanya juga nggak jawab." Diana menatap Nina dengan tatapan ngeri. Masih teringat jelas kengerian tadi. "Lalu gimana, Pak? Kita harus sampai di desa sebelum pagi. Kalau bisa ditunda bagus. Tapi bagaimana cara menunda? Sedangkan sinyal saja tidak ada," kata Susan. "Jelas tidak bisa ditunda. Saya saja untuk meyakinkan warga sudah susah. Bagaimana kalau sampai ditunda?" kata Pak Kades. "Susah gimana, Pak?" tanya Diana. "Mereka lebih percaya sama dukun daripada dengan tenaga medis," jawab Pak Kades. "Mending jenengan bawa saja ke Ndoho. Siapa tahu bisa ditangani dengan cepat." "Matahari semakin tinggi, Pak Kades. Bahaya buat mereka kalau sampai kemalaman," kata lelaki tua itu khawatir. "Baik,
begini saja, kita ke Pak Ndoho, kita tanya bagaimana baiknya, kata Pak Kades. Siapa Pak Ndoho? Tanya Susan. Sudah, kalian ikut saja. Susah menjelaskan pada kalian. Pasti kalian tidak percaya. Susan menurut, Diana pun sama. Tak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dirangkulnya Nina untuk menemui orang tersebut. Diana mengerutkan keningnya saat Pak Kades keluar dari jalan setapak, menembus rerumputan yang tingginya sampai ke dada. Di, kok nggak lewat jalan setapak? Tanya Susan. Mungkin jalan pintas, jawab Diana mencoba berpikir jernih. Diana memandang lelaki tua yang merangkul Nina. Tatapannya bertemu dengan tatapan Nina yang sedari tadi melihat ke arahnya sembari menyeringai. San, apa bener Nina dari tadi ngeliatin aku? Tanya Diana merinding. Enggak kok, kata Susan melihat ke arah Nina. Tapi dia lagi ngeliatin aku, San, kata Diana memandang ke arah Nina. Susan tak menanggapi Diana, tetap fokus ke punggung Pak Kades agar tidak ketinggalan melihat rumput semakin panjang. Pak Kades berhenti pada rumah panggung dari kayu. Rumahnya benar-benar terpencil, sama sekali tak ada tetangga. Dan di sekelilingnya ditumbuhi bambu kuning, dengan pohon beringin tepat di belakang rumah itu. Astaga, kata Diana, memikirkan siapa gerangan orang yang mau tinggal di rumah itu. Daripada rumah itu lebih terlihat seperti sarang setan. Pak Ndoho, Pak, teriak Pak Kades dari bawah rumah. Deret. Suara derit pintu membuat semua mata terfokus pada rumah itu. Dari dalam keluar seseorang dengan baju serba hitam dengan udeng di kepalanya. Raut wajahnya seperti terkejut saat melihat ke arah Diana. Namun segera disingkirkannya raut wajah tersebut. Ono opo? Ada apa? Tulungan wadonan iku, dekne linglung, aku gak iso nangani. Tolong perempuan itu, dia linglung, saya gak bisa nangani. Pak Ndoho manggut-manggut mengamati Nina, sebelum akhirnya menyuruh masuk. Dari dalam saja bau dupa sudah sangat menyengat, mengingatkan Diana pada bau kamar Suster Mary. Lenggah, duduk. Semua menurut, duduk bersila berhadapan-hadapan dengan Pak Ndoho. Namun ada hal yang membuat Diana sedari tadi risih. Perasaan yang linglung itu Nina. Namun sedari tadi tatapan Pak Ndoho berfokus pada Diana. Gimana Sum, rasanya pulang? Kata Pak Ndoho. Maksudnya gimana ya Pak? Saya Diana. Pak Ndoho menatap Diana lekat. Namun tak melanjutkan kata-katanya. Ndoho, ojo bertele-tele. Bocah-bocah iki kudu teko nang desa saurunge wengi. Ndoho, jangan bertele-tele. Anak-anak harus sudah sampai ke desa sebelum malam. Anak perempuan ini cuma wadah. Badannya lemah, jadi gampang buat dimasuki. Kalian sudah ketemu Lasmini? Sudah Pak, kata Susan. Pak Kades dan lelaki tua itu menatap kaget ke arah Susan yang menjawab tanpa beban. Lasmini? Tanya Pak Kades ke Pak Ndoho. Sepertinya dia datang untuk memperingatkan, seperti 2 tahun silam. Kata Pak Ndoho menatap Pak Kades dengan tatapan penuh arti. Mokal awakmu. Bohong kamu, kata Pak Kades dengan tatapan tak percaya. Bocah iki mulih Kades, muter kedadian 20 tahun kepungkur. Bocah linglung kuwi mung wadah, kabeh bakal kedadian maneh. Anak itu pulang Kades, kembali ke kejadian 20 tahun silam. Anak linglung itu hanya wadah, semua akan terjadi kembali. Kata Ndoho dengan wajah prihatin. Diana tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan Susan pun sama. Yang bisa Diana tangkap adalah pernah ada kejadian besar 20 tahun yang lalu dan ada hubungannya dengan Lasmini. Gelem orak gelem, bocah kiki kudu rono. Mau tidak mau anak ini harus ke sana.
kata Pak Kades mantap. Hahaha, Kades tak berubah, kata Pak Ndoho. Namun paham dengan perintah Pak Kades, Pak Ndoho menyuruh lelaki tua itu untuk mendekatkan Nina. Dipegangnya kepala Nina dengan bibir yang terus bergerak seperti tengah melafalkan mantra. Asu, anak kirek, arep dolanan karo aku ha. Nina merancau dengan intonasi tinggi, namun bahasanya sama sekali tak dimengerti oleh Diana. Metuwo teko bocah iki ora salah. Lek ancen teko wayahmu, aku ora arep melu-melu. Keluar dari anak ini enggak salah. Jika datang bagianmu, saya tidak akan ikut campur, kata Ndoho dengan tegas. Tak cekel omonganmu, saya pegang kata-katamu. Setelah beberapa percakapan, akhirnya Nina lunglai. Entah apa yang sudah terjadi pada semuanya di luar nalar. Kenapa? Khawatir sama temanmu? Tanya Pak Ndoho tajam pada Diana. Dia kan teman saya, Pak. Wajar jika saya khawatir, jawab Diana bingung. Yang harus kamu khawatirkan itu diri kamu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, satu desa nggak ada yang bisa bantu, kata Pak Ndoho. Diana mengeritkan dahinya bingung dengan yang barusan Pak Ndoho katakan. Ngene ae Kades, bocah loro iku budal non dhisik. Bocah iki ben tak terne sesuk. Begini saja Kades, anak berdua ini kamu antarkan terlebih dahulu. Anak ini biar tak antar besok, kata Ndoho mencari jalan tengah. Pak Kades seperti menimang-nimang usulan yang diajukan Ndoho. Nggak apa-apa Pak, besok kita cuma pengenalan proker kita, jadi nggak masalah jika Nina menyusul. Yang penting ada saya dan Diana untuk mewakilkan, kata Susan. Setelah mendengar pernyataan Susan, akhirnya Pak Kades pun setuju. Mereka semua berpamitan meninggalkan Nina di rumah Ndoho. Pak, sebenarnya siapa Lasmini? Tanya Diana setelah jauh dari rumah. Saya tidak bisa menjelaskan, hanya saja seharusnya kamu tidak pernah bertemu dia. Dan saya berharap itu terjadi. Sayangnya dia menemuimu dan saya tidak bisa berbuat banyak, kata Pak Kades dengan tatapan datar. Maksudnya Pak? Tanya Diana. Nanti sesampainya di rumah, langsung kemasi barang kalian cepat dan langsung berangkat saat semua siap. Nanti akan ada 2 orang yang mengantar kalian. Jangan bertele-tele jika tidak mau kemalaman, kata Pak Kades. Entah mengapa semenjak kedatangan untuk menemui Pak Ndoho, Pak Kades mendadak dingin. Sangat dingin malah, bahkan pertanyaan Diana pun sengaja dihindari. Diana dan Susan sudah siap dengan karir yang mereka sandarkan pada kursi depan rumah. Saat 2 orang laki-laki seusia mereka dan laki-laki tua yang tadi mengantar mereka sampai di teras, dengan didampingi Pak Kades. Tatapannya lebih bersahabat ketimbang raut wajah Pak Kades dan laki-laki tua yang sedari tadi muram. Ayo Mbak, mari kita antar. Saya Dimas. Saya Susan, ini Diana teman saya, jawab Susan ramah. Pak, maaf, dari tadi kita belum saling kenalan. Bapak namanya siapa? Tanya Susan sembari mengulurkan tangan. Saya Usman, jawab lelaki tua menyambut uluran tangan. Ini senter, sudah dipastikan kalian sampai di tengah hutan malam. Jadi jangan sekali-kali kalian memisahkan diri. Jangan aneh-aneh, pantangan-pantangan yang lain, biar Pak Usman yang menjelaskan, kata Pak Kades mengulurkan 2 buah senter. Setelah semuanya dirasa siap, Diana dan Susan berangkat. Jalan yang mereka perkirakan jalan setapak ternyata salah besar. Berkali-kali Pak Usman menggerakkan celuritnya lincah untuk memangkas setiap rumput yang menjulang tinggi. Gila, ini mah kalau kita ditinggal, kita nggak akan ngerti jalan balik di, kata Susan melihat hutan yang benar-benar seperti tidak pernah dijamah orang. Bagaimana tidak, Pak Usman saja harus membuat jalan.
menandakan desa sebelah pun tak pernah ke sana. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka sampai ke tengah hutan dengan keadaan langit yang sudah gelap. Pak Usman memutuskan untuk istirahat sejenak. "Di, kebelet pipis," kata Susan memelas. "Gila kamu, keadaan kayak gini masih sempat kebelet pipis," kata Diana kesal. "Di, please," bujuk Susan. "Duh, ya udah." Setelah diizinkan, akhirnya dengan berat hati Diana menjauh sedikit dari Pak Usman dan Dimas. Susan masuk ke semak-semak sedikit menjauh dari Diana. Posisinya yang jongkok membuat badannya membaur dengan rumput. "Ah!" mendengar teriakan dari sekitar posisi Susan pipis. Sontak Diana panik dan masuk di antara semak-semak mencari sumber suara. Takut jika Susan digigit ular. San, teriak Diana sembari mengarahkan senter ke sekitar. "Diana, di sini." Diana mengikuti sumber suara yang semakin lama membawanya semakin masuk ke semak-semak, namun semakin menjauh. Diikuti suara itu pun semakin menjauh. "Diana, hei, aku di sini. Hei," panggil Susan panik melihat Diana yang semakin masuk ke semak-semak. "Susan?" Diana berbalik dan mendapati lampu senter yang mengarah ke arahnya. "Enggak mungkin. Aku udah sejauh ini. Kalau Susan di sana, terus yang manggil." "Sum, piye rasane mulai?" Jantung Diana berdegup kencang. Mendapati suara yang begitu dekat tepat di telinganya. Nafasnya memburu. Untuk beberapa saat tubuhnya kaku tak bisa bergerak. "Diana!" teriak Susan. Teriakan itu membuat Diana tersadar. Kembali lagi diingatkan lagi pesan Lasmini kepadanya. Kalau ada yang memanggil, jangan menjawab. Diana tak menghiraukan suara itu, walau ketakutannya sangat nyata. Mencoba fokus kepada arah senter milik Susan. "Hihihi, takut ya?" Suara anak kecil seperti tepat di bawahnya. "Sum, hahaha." Suara besar tepat di telinga kanannya. Suara demi suara membuat Diana ingin menangis saat itu juga, karena bukan hanya satu, melainkan banyak sekali suara di sekitarnya yang membuatnya bergidik ngeri. Namun sekuat tenaga tak dihiraukan. Saat sinar senter itu sudah semakin dekat, sebuah tangan menarik pundaknya. "Meh teko jatahmu, hampir tiba giliranmu." Suara terakhir membuat Diana menepiskan tangan itu dari lengannya. Setelahnya, sekuat tenaga ia lari sampai pada lampu senter dan tertunduk lemas. Diana, panggil Susan sembari mengguncang-guncangkan badan Diana. Diana mendengar panggilan Susan, namun semua badannya masih bergetar, dan mulutnya terlalu keluh untuk sekedar menjawab. "Biayaan, wis diomongi aja adoh-adoh malah turut jelundengan. Ceroboh, sudah dibilangin jangan jauh-jauh malah sampai ke perosok," kata Pak Usman dengan intonasi tinggi. "Maaf Pak, tapi saya nggak paham Pak Usman bilang apa," kata Susan menunduk. "Opo toh Pak, bocah keweden kok malah digetak." "Apa sih Pak, orang ketakutan kok malah dibentak," jawab Dimas sembari membantu Diana berdiri. "Kita lanjutkan perjalanan, jangan ada lagi yang mau pipis dan sebagainya. Kalau kalian bergegas sebelum tengah malam, kita sudah bisa sampai desa," kata Pak Usman enggan mengulang kata-katanya. Bergegas mendahului Susan dan Dimas yang membopong Diana. Dan benar saja, sebelum tengah malam, walau berjalan pelan, Susan, Diana, dan yang lainnya sudah sampai di gerbang desa dengan selamat. Desa Rawateluh. Tertulis di gapura bagian depan. Diana berjalan paling akhir saat memasuki desa tersebut, mengumpulkan hal-hal yang mengganjal sepanjang perjalanannya ke sini. Semenjak Mang Yayan mengantar mereka ke desa ini, semua seakan menyudutkannya.
Lasmini yang memperingatinya, Nina yang mengatakan hal aneh dan menatapnya tajam. Orang-orang yang terus menganggapnya sebagai orang lain dan mendadak dingin setelah mengunjungi Pak Doho. "Sum, siapa Sum?" tanya Diana dalam hati. "Kenapa aku yang disuruh hati-hati oleh Pak Doho? Kenapa aku harus menunggu giliran?" Semua pertanyaan itu bergumul tak kunjung menemukan jawaban. Mata Susan menyapu sepanjang jalan yang gelap, mencoba mengingat setiap jalan yang dilewati. Dibandingkan memikirkan kejadian-kejadian tadi, Susan lebih memilih mengamati keadaan. Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di sebuah rumah kayu. Rumahnya sangat besar dan terkesan seperti aula desa. Namun terkesan sangat kuno jika dibandingkan desa-desa yang Susan dan Diana pernah tinggali. Dulu ini rumah sesepuh desa. Setelah orangnya meninggal, ini dijadikan tempat tinggal untuk tamu, kata Usman singkat. "Jadi sempat ada yang datang, Pak?" tanya Susan. "Kalian yang pertama," kata Dimas yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Usman. "Tidak penting siapa yang pernah tinggal di sini atau tidak pernah ditinggali sekalipun. Selama ada tempat berteduh, saya rasa itu sudah cukup." Susan merasa Pak Usman sedang menyembunyikan sesuatu, namun Susan sendiri enggan menanyakannya. "Pesan saya, di sini orangnya sangat tertutup dan sangat sensitif. Mohon untuk menjaga tutur kata dan sopan santun. Dengan begitu, kalian datang dengan selamat, pulang pun utuh." Setelah mengatakan itu, Pak Usman merogoh sesuatu di bawah keset, dan setelah mendapatkannya, Pak Usman bergerak ke arah pintu dan pergunakannya barang itu tadi untuk membuka pintu. "Emang gak bahaya ya, Pak, kalau kuncinya ditaruh di bawah keset? Rumah sebesar ini apa gak takut kemalingan?" tanya Susan penasaran. "Hah, nyuri saja kalau mau, tapi jangan berharap bisa pulang utuh. Kalau nggak bagian tubuh kalian yang jadi ganti, ya separuh waras kalian yang diambil," kata Usman mencoba menahan tawanya, yang membuat Susan semakin yakin ini bukan saja tidak beres, namun juga membahayakan. "Mbak Sus," kata Dimas di belakang Susan, membuat Susan menoleh ke arahnya. "Apa?" tanya Susan dengan suara yang sangat kecil. Dimas tak menjawab. Namun setelah menjajarkan langkah kaki, dia menyelipkan selembar kertas pada Susan, yang langsung digenggam dan dimasukkan ke saku celana. "Jadi di bawah ini adalah aula, dapur terpisah tepat di belakang, dekat dengan kamar mandi. Sedang kamar kalian berada di lantai kedua," kata Usman sembari menunjuk ke arah yang dimaksud. "Jadi penjelasan proker besok di bawah ini, Pak?" tanya Susan. "Betul, besok kalian bertemu dengan Pak Kades di desa ini. Beliau yang akan menjelaskan lebih banyak." Susan mengangguk paham, dan setelah Pak Usman dan Dimas pamit pulang, Susan dan Diana pun naik ke lantai atas, mengingat besok mereka akan menjelaskan proker ke warga desa pagi-pagi sekali. "Lo ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanya Diana yang sedari tadi diam. "Udah, kita fokus aja untuk pengenalan proker besok," jawab Susan sembari menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Drrrt, drrrt, drrrt. Suara itu terasa sangat nyaring saat Susan dan Diana menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Suaranya terdengar sangat ngilu di telinga. Terlebih di rumah ini cuma ada mereka berdua. Sesampainya di atas, drrrt, drrrt. "San, bukannya di rumah kita cuma berdua?" tanya Diana. "Jangan noleh ke belakang," kata Susan. Diana mengangguk paham mengamati setiap kamar. Mata Susan tertuju pada kamar yang pintunya terbuka. Sekuat tenaga ia berlari sembari menggandeng tangan Diana, memasuki kamar itu dan menutupnya rapat. Nafas Diana memburu saat dirinya berhasil masuk ke kamar. Gila,
kata Susan menggelap keringatnya. Seisi rumah terang, namun suasananya sangat mencekam. Malam berganti pagi, diawali dengan ketokan pintu di lantai bawah, membuat Susan mengeritkan dahinya, menahan ngilu di sekujur badannya, akibat tidur dengan posisi duduk menahan pintu. Duh, tulang rasanya mau keluar dari tempatnya, kata Diana memegangi punggung. Belum saja hendak mengeluhkan hal yang sama, Susan lebih dulu meraup sadar. Turun, hari ini pengenalan proker, kata Susan kalap. Mereka bergegas turun dengan keadaan berantakan. Baju yang sedari malam melekat saja belum lepas dari badan, akibat kejadian semalam. Selamat pagi, kata seorang bapak dari ambang pintu. Pagi Pak, maaf kita belum siap-siap. Tapi bukannya nanti acaranya jam 9 pagi. Maaf, ini saja matahari masih malu-malu, kata Susan sungkan. Boleh saya masuk? Saya ingin menjelaskan sedikit, kata bapak itu. Silahkan, kata Susan membuka pintu lebih lebar. Tutup saja pintunya, nanti anginnya masuk. Masih pagi, jadi masih dingin, kata bapak itu dengan senyum ramah. Diana mengamati bapak-bapak itu dengan seksama, seperti pernah melihatnya namun terlihat samar-samar. Susan menutup pintu pelan. Memang benar, udara dari luar sangat dingin, terlebih lagi matahari saja masih malu menampakkan diri. Perkenalkan, saya Bowo. Saya kepala desa di desa Rawateluh ini, kata beliau sembari mengulurkan tangannya. Saya Susan. Saya Diana. Langsung ke intinya saja. Saya mau menyampaikan larangan-larangan di desa ini. Jadi tolong disimak. 1. Semua aktivitas harus selesai sebelum tengah malam. 2. Kalau ada yang manggil dari belakang, jangan pernah dijawab atau menoleh ke belakang. Yang ketiga, jangan mindahin atau nginjek sesajen. Pamali. Dan yang paling penting, jangan ikut campur urusan warga desa. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mau pamit. Kalian segeralah bersiap-siap. Nanti anak saya akan datang membawakan makanan, kata Pak Bowo bangkit dari tempat duduk. Belum sempat Susan menimpali, Pak Bowo mengisyaratkan untuk diam. Bingung juga sebenarnya dengan pembawaan beliau yang terburu-buru. Senyum ramah di awal kedatangannya pun menjadi pemandangan seperti orang yang tidak nyaman. Lo ngerasa gak sih San? Ini tuh gak wajar, kata Diana frustasi. Terus lo mau pulang, nembus hutan, terus dimakan macan? Atau pulang selamat, utuh tapi hilang separuh warasmu? Ingat, kita udah terlanjur masuk, kata Susan tak kalah frustasi. Diana duduk sembari menutup mukanya. Kata-kata Susan memang ada benarnya. Enggak bisa sembarangan keluar dari sini. Mengingat jalan yang dilewatinya semalam terlalu susah untuk diingat. Apalagi hal yang ada di dalam hutan itu sendiri. Membayangkannya saja membuatnya merinding. Mandi, kata Susan. Hah? Tanya Diana tak mengerti. Kamu mau ketemu sama warga desa dengan keadaan kucel. Bangun dan mandi, habis itu baru kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan, kata Susan tegas. Diana memandang Susan dan mengangguk. Mau bagaimanapun juga mereka adalah pelayan masyarakat. Dalam keadaan apapun tugas selalu harus diutamakan. Sepertinya itu juga menjadi pengalih fokus sesaat agar tak terus-menerus diliputi rasa takut. Ada sinyal enggak? Tanya Susan sembari mengeringkan rambut. Kamu masih mikir di desa ini ada sinyal? Tanya Diana jengkel. Ya udah, cek data-datanya. Mana lagi anak Pak Kades yang mau bawa makanan? Kata Susan sembari memegang perutnya. Tok tok tok. Susan bergerak cepat ke arah pintu, lalu membukanya. Dari ambang pintu terlihat anak perempuan dengan rambut yang dikepang dua dengan baju terusan berwarna biru muda.
Di tangannya terdapat rantang empat susun. "Mbak, diutus Bapak." "Kak, disuruh Bapak," katanya. "Diutus apa, Dek?" tanya Susan bingung. "Diutus ngeterno daharan, Mbak. Disuruh ngantar makanan, Kak," kata anak itu sembari menunjuk rantang. Ini anak, kutanya apa, jawabannya apa. Rutuk Susan dalam hati. "Makasih," jawab Susan akhirnya saat anak itu menyodorkan rantang. Yang dijawab dengan anggukan singkat, lalu berlari pergi begitu saja. Susan berjalan keluar ke ambang pintu. Sekarang matahari sudah sedikit membuka diri, memperlihatkan desa yang dihimpit beberapa gunung, sampai seorang yang memandangnya dari balik pohon merenggut fokusnya. Pandangan Susan terfokus pada seseorang yang tadinya dia pikir anak kecil. Pandangan masih saja remang karena rimbun daun yang menghalau cahaya matahari. Nafas Susan memburu mengingat kejadian semalam, kejadian saat dirinya pipis, dan sesuatu membawa Diana masuk jauh ke rimbunan rumput. Lalu kembali dengan banyak mata yang bercahaya membuntutinya. "Enggak mungkin sampai sini," kata Susan tak percaya. "Kenapa?" tanya Diana membuat Susan terkaget dan hampir saja menjatuhkan rantang yang sedari tadi dia bawa. Hati-hati dong, katanya lapar, malah mau ditumpahin," umpat Diana. "Enggak, ayo masuk," kata Susan dengan raut wajah ketakutan. Cukup dirinya saja yang tahu, memberitahu Diana hanya akan membawa perdebatan yang sudah mendingin. Diana membuka rantang makan tersebut. Terdapat nasi, telur goreng, daging ayam, dan pisang. Bukannya Diana tak tahu kalau Susan tengah menyembunyikan sesuatu. Toh ekspresi dan hal semalam sudah cukup untuk mengetahui apa yang terjadi. "Apa yang kamu lihat jangan pernah diceritakan ke aku. Toh yang diincar aku bukan kamu," kata Diana sembari menyendokkan nasi dan lauk untuk Susan. Kata Susan ingin menyanggah. "Jangan disanggah atau menghiburku. Aku sudah cukup lama mengabdi ke rumah sakit sialan itu. Aku dan kamu pun sering datang ke desa. Tapi yang seperti ini bukan hanya di desa ini," kata Diana dengan emosi yang ditahan. "Sebelum datang ke sini, aku dikasih jimat. Kamu, Nina, enggak kan? Cuma aku. Sudah jelas Suster Mary tahu tempat ini membahayakan. Tapi dia tetap ngirim aku ke sini. Untuk apa? Jelas, untuk uang dari pemerintah. Kalau proker jalan, nama rumah sakit dan uang masuk kita, tinggal nyari gantinya kalau kita sampai kenapa-napa." Diana merasakan bukan hanya ketakutan, namun amarah dan jengkel menjadi satu, menyeruak di dada hingga menimbulkan sesak. Susan menunduk. Sebenarnya sedikit terperangah mendengar Suster Mary memberikan jimat. Seakan kejadian ini sudah diperkirakan. "Makan," kata Diana dingin. "Makan selagi sempat. Orang sakit nggak akan berguna di pelayanan hari ini," kata Diana memasukkan suapan nasi tanpa merasakan rasa dari makanan itu sendiri. Diikuti Susan yang memasukkan suapan nasi dengan pandangan kosong. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, namun yang datang tak lebih dari 8 orang. Padahal jika ditotal ada sekitar 50 kepala keluarga. "Maaf Ibu, Bapak, ini yang lain pada kemana ya?" tanya Susan mencoba ramah. "Di sawah, di kebun, di rumah. Di sini yang percaya dokter cuma sedikit. Yang lain kalau sakit ya ke Eyang Kakung," kata seorang ibu yang tengah hamil besar. "Hus, jaga mulutmu itu," kata lelaki itu di sebelahnya. Susan mengamati, sepertinya Eyang Kakung yang dimaksud itu seperti Pak Ndoho. Eyang Kakung itu siapa ya?"
Tanya Susan mencoba mengulik. Sesepuh desa ini, kata bapak itu menepuk paha istrinya saat hendak menjawab. Dari sekian orang baru, pasutri ini yang berbicara satu sama lain tidak menggunakan bahasa daerah. Dan dari pakaiannya sepertinya mereka orang kota. Baik, langsung kita mulai saja ya Pak, Bu. Nanti bisa minta tolong untuk disebarkan ke yang lain saja, kata Diana mendahului. Perkenalkan, saya Diana, saya bidan. Jadi jika ibu atau istri dan warga yang lain merasakan keluhan seputar kehamilan atau mau konsultasi program kehamilan, segala yang berbau itu bisa langsung konsultasi ke saya ya Bu, Pak, kata Diana. Saya Susan, saya di bidang kesehatan. Saya setiap minggunya akan membahas pola hidup, kesehatan pangan, kesehatan lingkungan, dan lain-lain, kata Susan singkat. Sekaligus menjelaskan profesi Nina sebagai perawat dan alasan kenapa Nina belum bisa memperkenalkan diri secara langsung. Setelah selesai membahas broker, Diana naik ke atas. Kemana? Tanya Susan. Ngambil dompet. Untuk? Tanya Susan bingung. Kalau mau nyari informasi, pertama-tama kita harus ke warung, kata Diana acuh. Baginya tempat informasi terbaik adalah warung kopi. Sedari tadi berjalan rasanya hampir frustasi karena tak ada satupun warung yang buka. Ditambah jalan masih asing bagi Susan dan Diana. Jarak rumah satu ke rumah yang lainnya pun berjauhan. Sampai akhirnya mereka menemukan satu warung yang sangat ramai sekali. Satu-satunya warung yang buka. Buka tuh Mana rame, kata Susan. Ayo, jawab Diana sembari menarik tangan Susan. Sesampainya di ambang pintu, beberapa orang menatap Diana dan Susan dengan tatapan tanya. Mungkin karena Susan dan Diana masih baru di sini. Loh, Bu Bidan? Sapa ibu warung antusias. Ibu itu adalah ibu yang sempat Susan tanya saat pengenalan broker. Ah, kebetulan yang menyenangkan, batin Susan. Loh, ibu, jawab Diana antusias. Mau nyari apa Bu Bidan? Tanya ibu Rama. Kopinya 1 Bu, teh panasnya 1, jawab Diana. Mengingat Susan memiliki riwayat MA. Tunggu ya, silakan masuk. Diana dan Susan pun masuk, sembari memasang telinga baik-baik. Tatapan dari orang-orang sudah memudar, kembali fokus dengan obrolan masing-masing. Jenengan ponadol wedhus Pak, Bapak sudah jual kambing. Wis, dek nane sore, dek kampung kulon, saiki desone awake dhewe mung iso ternak, ora iso nandur. Wis 20 tahun kepungkur, kesalahan titik ae dadi dawa urusane. Sudah, kemarin ke kampung sebelah, sekarang di desa cuma bisa ternak, nggak bisa buat nanam. Sudah 20 tahun berlalu, kesalahan sedikit saja bisa jadi panjang urusannya. Diana mengerutkan dahinya, tak satu pun perkataan yang dia mengerti. Ini Bu minumannya. Makasih Bu. Duduk di sini saja Bu, sekalian ngobrol-ngobrol. Tawar Susan. Boleh. Jawab ibu itu duduk, setelah mengembalikan nampan. Ibu ngerti mereka ngomong apa? Tanya Susan. Ngerti dong, ibu dulu kecil di sini, lalu merantau. Karena sawah gagal panen terus, mau dijual juga tanah warisan, pamali, jadi merantau. Padahal tanah pedesaan ya Bu, harusnya subur, jawab Diana. Dulu sangat subur, walau warga desanya sedikit perekonomian di sini tergolong maju, sayur, kopi, dan hasil kebun melimpah. Tapi sejak 20 tahun yang lalu mulai berubah, jawab ibu itu dengan tatapan menerawang, mencoba mengumpulkan memori-memori di masa lampau. Berubah karena apa Bu? Tanya Susan. Dulu sempat ada orang kota datang ke sini, melakukan semacam perjanjian dengan penunggu desa. Syaratnya bayi yang wetonya Selasa Wage. Waktu itu hanya ada 1 bayi.
Orang tuanya dibayar mahal agar anaknya bisa dijadikan tumbal. Uang sudah dikasih, namun ibu dari bayi itu tidak tega. Dibawanya bayi itu ke desa seberang, lalu ditolong oleh Ndoho, sesepuh desa seberang. Namun perjanjian dengan penunggu sudah dilakukan. Dan betapa marahnya penunggu itu saat tumbal yang dijanjikan tidak ada. Dan yang terkena imbas ya desa kami ini. Hasil panen selalu buruk. Padahal sudah kita usahakan untuk mengganti tumbal itu dengan hewan ternak, namun tak pernah berhasil. Kata ibu itu dengan suara sekecil mungkin. Jadi hal itu Bu yang membuat tak ada akses jalan ke desa seberang? Tanya Susan. Benar. Saat itu semuanya marah, walau sebenarnya bukan salah desa seberang, melainkan salah orang kota dan sesepuh desa kami. Namun orang kampung ini dihasut. Kalau bayi itu jadi ditumbalkan dan tidak dibawa kabur, sudah pasti panen desa kita semakin besar. Toh penunggu desa yang menjaga desa kita dari dulu. Begitu kata sesepuh desa kami. Lalu kabar ibu bayi tersebut bagaimana Bu? Tanya Diana. Dipasung warga hingga tewas. Sedangkan suaminya dijadikan ganti tumbal. Namun bukannya senang, penunggu desa bahkan semakin marah. Anak itu sudah ditandai. Nasib baik jika anak itu jauh dari desa. Tapi kalau sampai kembali sudah dipastikan dia tak akan selamat. Kalimat terakhir seperti menusuk jantung Diana. Jika memang benar yang ada di kepalanya, nasib buruk sudah ada padanya. Ojo kok terus nih cerita iku Sri, bocah iku gak perlu ngerti. Jangan kamu teruskan cerita itu Sri, anak itu tidak perlu tahu. Kata laki-laki tua dengan tatapan tajam. Ibu itu kaget, lalu menunduk ke lelaki tua itu. Sepurane Mbah, maaf Mbah. Yang kakung, kata lelaki tua itu. Sepurane yang kakung, maaf yang kakung, jawab ibu itu sebelum akhirnya pergi. Sudah tahu kan, kamu sudah ditandai. Jadi lebih baik diam dan jangan sampai warga desa tahu. Karena kalau mereka tahu, habis kamu Sum. Biadab, kata Diana dingin. Matanya memanas, mengetahui bahwa dia sudah disambut oleh penunggu di desa ini. Hal yang dia anggap tabu bukan semacam kebetulan karena desa ini angker, tapi karena memang dia sudah ditandai. Lasmini itu bodoh. Kalau saja dia membiarkanmu jadi tumbal, dia tidak akan dipasung sampai mati pelan-pelan. Cukup Mbah, Anda kelewatan, kata Susan tajam. Lasmini, tanya Diana lebih ke dirinya sendiri. Susan menarik tangan Diana dengan paksa setelah menyelipkan selembar 50-an di bawah gelas, membawa Diana kembali ke rumah. Langit hampir gelap saat Susan sampai ke rumah. Waktu masuk Susan mendapati rantang makanan, berarti tadi anak Pak Kades sudah sempat kesini. Diana duduk dengan tatapan kosong. San, kalau bayi tumbal itu aku, yang kita lihat di rumah itu ibuku. Brak, pintu terbanting. Kamu jangan ngomong sembarangan, semakin kamu tahu, mungkin saja semakin cepat penunggu itu datang. Jawab Susan. Sebentar lagi gelap, apalagi yang akan terjadi? Tanya Diana pucat. Diana berlari menaiki tangga meninggalkan Susan yang masih terpaku karena bantingan pintu tadi. Dibongkarnya seisi tas dengan kasar. Ketemu, kata Diana. Mengalungkan kalung yang sempat diberikan Suster Mary. Teriak Susan dari lantai bawah, membuat Diana buru-buru menuruni anak tangga. Namun betapa terkejutnya Diana saat separuh anak tangga dia turuni. Terlihat sosok besar tinggi dengan rambut menjuntai sampai ke tanah. Tangannya mengulur ke kepala Susan, menjambak sebagian rambutnya lalu mengangkat rambut itu sampai kaki. Susan tak menapak ke tanah.
Sosok itu menatap Diana dengan matanya yang merah menyala, sedangkan taringnya keluar dari bibirnya yang berwarna merah darah. Wis tak enteni tekomu 20 tahun suwene. Barang awakmu teko, awakmu arep dolanan karo aku, Sum. Sudah kutunggu 20 tahun lamanya. Setelah kamu datang, kamu mau main-main denganku, Sum. Diana membeku, nafasnya kian memburu melihat sosok itu mulai menjulurkan lidahnya, menjilat seluruh muka Susan dan setelahnya tertawa nyaring. Wes akeh nyawa ilang mergo lakumu. Munda awakmu mlayu, munda akeh sing ilang, mati. Sudah banyak nyawa yang hilang karenamu. Semakin kamu lari, semakin banyak yang hilang, mati. Rintih Susan mengalihkan pandangan sosok itu. Nyawa pondok, goro-goro koncomu, awakmu bakal dadi salah sijine. Kenapa nak? Gara-gara temanmu, kamu akan jadi korban selanjutnya. Mati, siapa saja yang sudah kamu bunuh, iblis? Tanya Diana segan penuh emosi. Siapa? Semua yang berhubungan denganmu. Bahkan temanmu yang dalam perjalanan pun sudah mati. Kutuntun hingga masuk ke jurang, menjadi satu dengan kaum kami. Yadap, iblis sialan. Teriak Susan membuat sosok itu semakin melototkan matanya. Yang iblis adalah orang yang membuat perjanjian. Aku hanya mengambil bagian. Siapa? Siapa? Tanya Diana kalap. Kalung itu, kau pikir itu jimat? Itu adalah pengikat. Sekali kau pakai tak akan bisa lepas. Sejatinya kamu ditumbalkan untuk menjadi baturku. Salahkan wetonmu. Betapa kamu sangat digandrungi bangsaku karena wetonmu Selasa Wage. Sialan, iblis kalian semua. Teriak Diana frustasi. Rintih Susan yang ikut frustasi. Paskan dia. Kalau yang kamu mau aku, cukup bawa aku saja. Jawab Diana pasrah. Hahaha, manusia. Kata makhluk itu sembari melepas rambut Susan. Kamu tentu masih ingat petuahnya. Kata makhluk itu mendekatkan wajahnya pada Susan. Larisan. Teriak Diana tanpa harus disuruh 2 kali. Susan berlari sekencang-kencangnya, menembus rerumpunan pohon. Tak ada yang gratis. Kalau bukan bagian tubuhmu untuk membayar, sudah bisa dipastikan separuh warasmu akan melemah. Petua itu terus terngiang-ngiang, seiring langkah kaki yang melemah. Susan terjatuh, badannya sudah tak kuat berjalan. Dirasanya tanah basah itu. Dia hanya seorang diri tanpa tahu di mana jalan yang akan membawanya pulang. San, tolong aku, San. Suara itu begitu familiar. Astaga, rasanya memang separuh warasku akan hilang. Bahkan, aku bisa mendengar suaramu, nak. Jika memang kamu menjadi kaumnya, seenggaknya biarkan aku hidup. Enggak akan aku biarkan kamu hidup sendirian. Teriak suara tepat di telinga Susan. Hahaha, kamu mati. Kamu harus mati. Batur, batur. Susan memegang kepalanya. Suara itu seperti berasal dari segala arah. Semuanya seperti sedang menertawainya, walau hanya suara semua, seakan lebih dekat dari angin. San, kertas. Suara itu membuat Susan meraup sadar. Kertas. Di rogohnya kertas yang selalu Susan bawa. Dengan jantung yang seakan ingin keluar dari tempatnya, Susan kembali mengamati kertas itu. Nggak bisa baca, gelap. Teriak Susan frustasi. Jangan oleh ke belakang, kata seseorang dengan lembut. Siapa? Tanya Susan. Lasmini, kertas itu berisi penawaran. Baca dan lakukan penawaran itu. Dengan begitu, warasmu akan tetap utuh. Ku bantu, ikuti. Ing jagat lelembut, nyuwun pengasih,
tak tawarno awakku kanggo pulih saka kebutekan pikir. Pulihno kanggo bagian awak sing kok pingini. Saiki aku susah nimbali awakmu kanggo rerembug. Di tengah makhluk aku meminta dikasihani. Kutawarkan badan agar pulih dari pikiran keruh. Pulihkan dengan bagian badan yang kamu mau. Sekarang aku Susan memanggilmu untuk bicara. Susan mengulangi dengan nada bergetar. Lambat laun satu persatu wujud mulai terlihat. Dari anak kecil berkepala besar, wewe gombel, pocong, kuntilanak, perempuan setengah ular, sosok tinggi yang menjulang melebihi pohon, kakek tua berbahu putih, banyak seseorang berbaju hijau, dan sesosok asap yang berbentuk wujud manusia. Dan yang terakhir adalah sosok Nina. Semua wujud terlalu nyata untuk Susan yang sekalipun tak pernah melihat hal semacam itu. Susan yang kaget tertunduk, menangis hingga suaranya habis. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sudah dia ucapkan. "Omongno bocah iku, aku njaluk suarane," bilang anak itu. "Aku minta suaranya." "Dia minta suaramu," kata sosok Lasmini. Susan tak mampu berbicara, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Lambat laun satu persatu hilang hingga akhirnya gelap. Susan terbangun di pinggir jalan setapak, ditemukan oleh Dimas yang hendak mencari makanan kambing. "Loh, Mbak Susan." Susan membuka matanya. Dia selamat. Dan saat Susan hendak mengatakan sesuatu, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. "Yang penting Mbak selamat," kata Dimas membopong Susan untuk mencari pertolongan. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.